Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Sahibul fadilah wa sa'adah Yai Nasihin dan seluruh jajaran kiai yang hadir, anak-anakku sekalian yang saya hormati, yang berbahagia, yang saya cintai. Alhamdulillah kita semua berada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, ngaji di pondok pesantren Nabil Husain. Ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menerima tanggung jawab lanjutan. Jadi anak-anakku sekalian, ada tanggung jawab lanjutan yang harus digantikan dan bergantian. Untuk apa? Untuk membuat dunia ini lebih indah dan tetap mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu Nabi Adam yang punya tugas, setelah itu dilanjutkan oleh Nabi siapa ya? Nabi Idris. Nabi Idris meninggal, dilanjutkan sama Nabi Nuh. Nabi Nuh meninggal, dilanjutkan, digantikan sama Nabi Hud. Ya, ingat-ingat, Nabi Hud meninggal, maka dunia para nabi digantikan oleh Nabi Soleh. Setelah Nabi Soleh meninggal, digantikan oleh Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim meninggal, diganti oleh Nabi Lot. Ya bener. Terus setelah Nabi Lot, Ismail. Setelah Nabi Ismail, ayo, Nabi Ishak. Setelah Nabi Ishak, setelah Nabi Yakub, setelah Nabi Yusuf, setelah Nabi Ayub, setelah Nabi Syuaib, apa? Musa. Terus setelah itu Harun. Terus Nabi Yasa. Terus setelah itu Nabi terus ayo lo ya diapal ke biar tahu gantian ya. Setelah Nabi Musa, Nabi Ilyasa, terus Ifli, terus Nabi setelah Nabi Dawud, Nabi Sulaiman. Terus setelah Nabi Sulaiman, setelah Ilyas, setelah Nabi Yunus, setelah Zakaria, setelah Yahya,
Nah, setelah Isa, itu makanya dieling-eling, ya diinget-inget Aqidatul Awam. Belajar enggak? Ayo dihitung. Hum Adamun Idrisuno Kun Huduma Soleh wa Ibrahimu kullun muttaba. Terus Ma'ilu Ishaku kadza Yaqubu Yusufu wa Ayyubu kadza Syu'aibu Haruna wa Musa wal Yasa Dzulkifli Dawudu Sulaimanu tabah Ilyasu Yunusu Zakaria Yahya Isa wa Qoha Khatimun Tahoya. Loh kan? Itu namanya Aqidatul Awam. Jadi semua berganti. Nabi gantian karena manusia meninggal. Setelah itu nabi terakhir Nabi Muhammad menjadi nabi akhirnya meninggal. Itu perjuangan dakwahnya diganti oleh sahabat. Siapa sahabat? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nah, ya. Setelah sahabat Ali ada putra sahabat Ali namanya Sayyidina Hasan Husain. Sayyidina Hasan Husain meninggal, diganti untuk berdakwah oleh putranya namanya Sayyid Ali Zainal Abidin. Sayyid Ali Zainal Abidin meninggal, ganti putranya lagi menjalankan dakwah namanya Sayyid Bakir. Sayyid Bakir meninggal, namanya manusia, diganti namanya Sayyid Ja'far Shodiq. Sayyid Ja'far Shodiq meninggal, diganti oleh keturunannya yang mengajar agama namanya Sayyid Ali Uraidi. Sayyid Ali Uraidi punya pondok, punya murid, ganti meninggal namanya Sayyid Muhammad. Sayyid Muhammad punya pondok, ganti lagi meninggal, teruskan santrinya namanya Sayyid Isa An-Naqib. Sayyid Isa meninggal, diganti lagi oleh putranya terusannya namanya Sayyid Ahmad Al-Muhajir. Nah, dieling-eling Sayyid Muhajir meninggal juga namanya manusia. Dakwah Islam diganti oleh keturunannya namanya Sayyid Ubaidillah. Terus meninggal lagi diganti oleh keturunannya namanya Sayyid Alwi. Meninggal lagi ganti Sayyid Muhammad. Meninggal lagi ganti Sayyid Alwi. Meninggal lagi diganti oleh Sayyid Ali Khalid Qasam. Meninggal lagi, Islam dibawa oleh putranya Sayyid Ahmad Sohib Mirbad. Meninggal lagi diganti oleh putranya namanya Sayyid Alawi Amil Faqih. Meninggal lagi diganti oleh keturunannya namanya Sayyid Abdul Malik. Nah, itu udah sampai Mongol. Terus diganti oleh putranya namanya Sayyid Ahmad Jalaluddin. Meninggal lagi diganti oleh keturunan muridnya namanya Sayyid Muhammad. Diganti lagi oleh keturunannya namanya Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir atau Syekh Jumadil Kubro. Meninggal lagi diteruskan oleh keturunannya namanya Sayyid Ibrahim Asmoro Kondi. Meninggal lagi teruskan Raden Rohmat Sunan Ampel. Meninggal lagi teruskan putranya Sunan Bonang. Sunan Bonang meninggal lagi teruskan muridnya Sunan
jaga. Meninggal lagi teruskan oleh muridnya namanya Sunan Geseng. Meninggal lagi teruskan muridnya Pangeran Benowo. Meninggal lagi teruskan muridnya namanya Sayyid Abdurrahman. Sayyid Abdurrahman Pase di Lasem. Meninggal lagi teruskan muridnya namanya Kiai Jabbar. Meninggal lagi teruskan muridnya Kiai Sufyan. Meninggal lagi teruskan muridnya namanya Kiai Abdul Halim. Meninggal lagi teruskan muridnya namanya Kiai Abdul Wahid. Meninggal lagi teruskan muridnya Kiai Khairon. Meninggal lagi teruskan muridnya namanya Kiai Asy'ari. Meninggal lagi teruskan oleh putranya Kiai Hashim Asy'ari mendirikan Nahdlatul Ulama. Meninggal lagi teruskan murid-muridnya, ada teruskan oleh Kiai Abdul Karim Lirboyo dan terusnya. Ada yang meninggal teruskan oleh Kiai Khudori Tegalrejo. Meninggal lagi teruskan oleh murid-muridnya, banyak sekali murid-muridnya sampai Kiai Nasihin. Nah, yang meneruskan. Nanti beliau nggak ada, sampean yang meneruskan. Nah itulah makanya ada al-ulama warasatul anbiya. Jadi sampean disiapkan untuk menjadi penerus yang mengemban agama Allah. Nah sampean makanya belajar yang benar, karena di pundak para penerus ini kalianlah ulama berikutnya. Nah siapa ulama? Ulama itu siapa? Di dalam Al-Quran disebutkan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanya orang-orang yang takut kepada Allah yang disebut ulama. Makanya sampean diajari ilmu dan diajari punya sifat dan watak takut kepada Allah. Makanya selain mendapatkan ilmu, santri mendapatkan sabar, mendapatkan ikhlas, mendapatkan syukur. Itu yang akan jadi kontrolnya ilmumu nanti. Nah agar sabar di mana? Makanya ditaruh di pesantren. Nah di pesantren ini diajari sabar. Makanya orang santri harus sabar antri mandi, sabar nunggu temannya nggak selesai, sabar kalau lagi gudiken yang sabar kangen orang tua, sabar bangun tidur menginjak ilere koncone ya sing sabar ya. Jadi makanya anak-anak santri ini diajari sabar. Pondok inilah yang ngajari sabar. Makanya kalau di pondok yang sabar, dijewer kiainya yang sabar, diselentik pengurus yang sabar. Karena yakhsyallah itu hanya bisa tumbuh kalau seorang ulama punya kesabaran. Lah di pondok itu yang sabar. Ya, makanya sabar, jauh dari orang tua, kangen sabar, sendalnya hilang sabar. Iya, odol entek dipakai koncone yang sabar, katoke hilang sabar, yang sabar. Loh, makanya sampean bisa jadi pinter, tak usah mondok. Tapi kalau nggak mondok, nggak punya kesabaran karena nggak punya teman. Itu sabar, yang sabar di pondok itu jauh dari orang tua sabar, dijewer gurunya sabar, selentiki kupingnya yang sabar. Makanya kalau santri sudah sampai ke tingkatan bisa bersabar, maka santri akan naik pangkat digandeng sama Allah. Innallaha ma'as-shabirin. Nah, itu makanya pemilik ilmu itu
Allah. Maka kalau sampean belajar sambil sabar, sampean langsung digandeng sama pemilik ilmu. Makanya orang yang sabar menuntut ilmu, ilmunya barokah. Loh itu makanya santri yang sabar-sabar itu yang jadi nanti. Jewer sabar, selentik kupinge sabar, enak-enak tidur dibangunkan tengah malam sabar. Nah itu makanya santri itu digiring menjadi orang sabar supaya langsung ketemu pemilik ilmu. Makanya yang sabar. Loh. Sabar, makanya sabar. Apa aja kamu sabar, disuruh sama kiai yang sabar. Jadi jangan suka marah, jangan suka apa. Karena orang yang suka marah tidak sabar, dan orang yang tidak sabar jauh dari pemilik ilmu. Tapi kalau orangnya sabar, ma'asobirin bareng sama Allah. Loh makanya santri itu diajari sabar itu supaya terhubung langsung dengan pemilik ilmu. Innallaha ma'asobirin. Di mana orang mencari ilmu sambil bersabar kalau tidak di pesantren? Mau marah nggak enak sama gurunya, mau ngamuk nggak enak sama gurunya. Yang sabar. Makanya anak-anak pesantren itu sebagian besar tumbuh menjadi anak-anak yang sabar. Yang kedua, hanya di pesantren santri belajar ikhlas. Hanya di pesantren tahu-tahu duitnya hilang. Jangan terus mengatakan, duitku dicolong maling. Tidak mungkin. Yang ngambil pasti temanmu sendiri. Makanya jangan menyebut maling. Mosok kehilangan 100.000 aja membuat temannya menjadi maling. Niati sodakoh. Loh itu di pondok itu begitu. Jangan kalau barangnya hilang, siapa yang nyuri? Nggak usah. Siapa ya yang butuh? Makanya anak-anak yang ikhlas barangnya dipakai temannya, ini anak-anak yang kuat. Karena hanya orang ikhlas yang tidak bisa diganggu sama iblis. Iblis gak akan ganggu orang-orang yang ikhlas. Makanya di pondok itu belajar ikhlas. Tahu-tahu sempaknya dipakai temannya. Yang ikhlas ya sudah. Ya, yang ikhlas. Tahu-tahu bajunya, jubahnya dipakai temannya, pecinya loh, yang ikhlas. Makanya di pondok itu belajar ikhlas. Orang tua juga harus mengajarkan yang ikhlas. Nak, duitmu hilang ya? Iya Pak Ustadz, duit saya hilang. Yang ikhlas. Sudah Ustadz ganti. Itu ganti sama ustadznya. Makanya ustadznya harus selalu banyak punya duit itu ustadznya, agar keikhlasan terjaga. Ya sampean kalau barangnya hilang yang ikhlas, dijewer yang ikhlas, jangan marah. Karena kalau latihan ikhlas di pondok itu berhasil, orang ikhlas itu gak akan diganggu iblis, aman dari godaan iblis. Itu ikhlas. Makanya latihan yang ikhlas di pondok itu. Nah terus di pondok jauh dari orang tua, jauh dari keluarga, bisa makan alhamdulillah. Sakit ada temannya yang mijeti, alhamdulillah. Nggak bisa nyuci, ada temannya yang bantu nyuci, alhamdulillah. Apapun yang mendapatkan nikmat sekecil apapun, ayo latihan syukur, alhamdulillah. Kenapa latihan syukur itu penting? Karena orang yang bisa bersyukur pasti semuanya akan ditambah oleh Allah. Ilmu yang sedikit karena banyak syukur ditambah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lajadid. Latihan sabar, latihan ikhlas, latihan syukur. Kalau tiga itu ada pada diri seorang ulama,
ulama tersebut nggak akan ada lawannya, pasti paling menangan. Karena sabar digandeng Allah, ikhlas tidak digoda iblis, syukur pasti ditambah. Makanya mondok latihan itu mumpung belum terjun dan praktek ke lapangan, masih di pondok latihan sabar, latihan ikhlas, latihan syukur. Nah itu nanti kamu latihannya di situ. Makanya tekankan yang sabar. Kalau ada yang kelahi, yang sabar. Ada duitnya hilang, yang ikhlas. Dapat sedikit apapun, yang syukur. Kalau 3 itu kamu dapat, begitu nanti kamu menjadi ulama berikutnya, kamu gak akan ada lawannya. Kamu pasti paling menangan. Kamu pasti paling menangan. Digandeng Allah karena sabar, tidak digoda iblis karena ikhlas, selalu ditambah karena syukur. Itu rumus dasar pesantren. Makanya ulama-ulama itu kuat karena apa? Sabar, ikhlas dan syukur. Lah nanti baru kemudian ilmu ini rofa yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat, langsung naik ya, naik. Jadi orang yang punya ilmu derajatnya naik. Nah, itu rofa kan. Nah, rofa itu adalah salah satu i'rab. Kalau nanti sudah belajar nahwu, sudah belum? Kalau sudah belajar nahwu kamu akan ketemu i'rab rofa. Ayo, i'rab rofa itu alamatnya apa saja? Dhamma, wawu, alif, subutun, nun. Ya, lirraf'i minha dhammatun, wawu, alif, kadzaka nunun sabitun, lamun alif. Lho kan itu sekolah zaman biyen. Sik sak mini-mini kae. Jadi rafa, orang yang naik itu dhammah, kepalanya kuat di atas. Ilmunya cukup, kuat di atas. Belajar yang rajin, wawu kuat di bawah. Loh, di atas kuat, di bawah kuat. Alif tegak, tidak ke kiri, tidak ke kanan. Jadi bajek. Subutun nun seimbang. Oh, gini. Nah, ya orang kalau punya ilmu itu kuat ini. Itu. Makanya kalau belajar yang rajin, biar dhammahnya kuat, ilmunya kuat. Untuk ngadepi siapa? Ngadepi isim mufrad. Berdebat sendirian berani, kuat dong isim mufrad wani. Ngadepi jamak taksir, ngadepi rombongan berani. Ketemu jamak muannas salim. Nah, ketemu rombongan perempuan selamat. Nah itu baru alamat dhammah, belum yang lain, belum yang wawu, belum yang alif, yang subutun nun. Komplit kalau rofa itu menghadapi kehidupan. Punya dhammah tok aja sudah cukup untuk menghadapi isim mufrad sendirian berani, jamak taksir berani, ketemu jamak muannas salim, ketemu rombongan perempuan selamat. Kalau ndak kuat ininya, ketemu satu mingsle. Loh itu nak ya, mumpung di pondok latihan sabar. Jadi kalau bangun tidur kok diinjek sama temannya, jangan marah, biasa saja. Makanya dulu waktu saya kecil di pondok seusia kamu, wah itu beling-beling. Temennya kasih telek sininya, kasih telek ayam itu di sininya, temennya itu, temen saya tak kasih sininya. Terus hidungnya tak kilen, dikit-dikit kan gatel. Bau. Ada yang sholat langsung lari, langsung sholat, nggak kena takzir. Ada yang pinter, jadi tidurnya itu di atas sajadah, pakai peci, pakai baju, pakai sarung. Kalau dengar sholat langsung duduk at-tahiyatul, nggak pernah kena dia. Jadi yang lain ditakzir itu dia nggak pernah kena takzir. Karena apa? Tidurnya di atas sajadah, sudah pakai peci,
pakai baju, pakai sarung, langsung at-tahiyyatu. Lama-lama saya jengkel, pas lagi tidur sarungnya tak ambil. Begitu sholat at-tahiyyatu, pakai peci, pakai baju, nggak pakai sarung. Anak-anakku sekalian, mumpung masih kesempatan, latihan 3 itu aja saya minta ya. Latihan sabar. Jadi kalau dimarahi Pak Guru jangan marah, sabar. Karena nggak ada guru marah, yang ada adalah guru cinta kepada santri. Kalau Pak Yai Nasikin ngomel-ngomel bukan karena marah, karena sayang sama santri, karena pengen semuanya. Kalau bukan kalian, siapa yang meneruskan kelanjutan para ulama yang sabar, yang ikhlas, yang syukur? Itu aja. Walaupun nggak enak, ikhlas. Walaupun nggak cocok, sabar. Walaupun nggak seneng, walaupun sedikit, syukur. Karena 3 rumus itu hanya bisa didapatkan saat kita berlatih di dalam pondok pesantren. Itu yang akan mengangkat ilmu menjadi naik derajat rofa. Berawal dari situ, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yakhsyallah itu penting ya. Ini anak-anakku sekalian, dan kalian kan seperti gelas. Anak-anakku sekalian ini seperti gelas kosong, tergantung isinya. Gelas itu sebagus apapun, kalau isinya kencing ya dibuang ke sungai. Botol itu sebagus apapun, kalau isinya itu kotoran ya dibuang. Walaupun botolnya jelek, tapi kalau isinya itu madu, pasti naik ke atas lemari. Walaupun hidungnya pesek ya, aja nggak usah emosi sama. Ya Allah, kenapa aku nggak terlalu cantik? Kenapa aku gak terlalu ganteng, hidungku pesek, kulitku hitam dekil? Gak apa-apa, walaupun pesek hitam dekil, kalau nanti isinya adalah ilmu, maka yang pesek dan dekil akan menjadi orang yang dihormati orang. Walaupun ganteng cantik tapi gak ada isinya, oh gitu, gak ada orang menghargai. Nah gitu. Itu walaupun hitam kulitnya. Kenapa saya bisa duduk di sini? Ayo, karena saya diajari ngaji dulu waktu kecil. Isinya ilmu. Orang nunggu saya, bukan nunggu wajah saya. Yang lebih ganteng banyak. Ya kan, nah itulah isinya, gunanya isi. Kalau bungkus saja, Kiai Nasihin ini bungkusnya juga nggak ganteng. Ya kan, gemblu gemuk gitu. Ini beliau ini juga hitam kayak gitu, tapi isinya ilmu. Maka disebut ulama, disebut kiai. Orang datang minta doa, orang datang minta nasihat. Karena apa? Ilmu, bukan karena hidungnya. Kalau hidungnya pesek ya nasihin ini nggak cukup dibagi 10 orang. Tapi ilmunya cukup loh. Makanya sampean kalau nanti gede, yang dilihat bukan tubuhnya. Kalau masih gadis, masih jejaka, yang dilihat hidungnya, yang dilihat matanya. Tapi begitu usia 30 ke atas, apa? Yang dilihat adalah ilmunya. Makanya foto model itu laku sampai usia 30, bahkan mungkin 25. Artis-artis sinetron itu laku sampai usia 25. Karena apa? Ya yang dijual adalah kecantikan dan kegantengan. Tapi kalau kiai walaupun tua-tua ngomong ditunggu orang, nasihatnya diminta orang. Lah itulah bedanya ilmu dan bukan ilmu. Makanya beruntung sampean punya tempat untuk menuntut ilmu. Semoga semuanya bermanfaat, ilmunya manfaat, diberkahi oleh Allah ya. Saya nitip doa, dihafalkan nanti ya, dibaca habis subuh. Ini agar punya ingatan yang kuat, punya daya ingat yang kuat, instalasi hafalan yang kuat. Itu direkam, nanti dibagi di rekamannya.
baca habis subuh sebelum matahari terbit. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin wa ala alihi nuril mudhibi lin nisyani binurihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Baca sebelum matahari terbit sehabis subuh, ada rekamannya. Kalau mau ngaji, baca doa Allahumma ftah alayya futuhal arifin bi hikmati kawan sur alayya rahmatak wa dzakirni ma nasitu ya dzal jalali wal ikram. Baca. Nah itu udah ada rekamannya, nanti dicari. Ya, dan jangan lupa sehabis sholat doakan orang tua. Jangan pernah lupa doakan orang tua, Fatihah untuk orang tua. Kalau sudah meninggal, ya Fatihah. Kalau masih hidup ya ila ruhi wa jasadi bapak ibuku, Fatihah gitu ya. Atau Rabbi firli, jangan lupa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jangan lupa itu. Dan jangan sekali-sekali suudzon sama guru. Jangan sekali-sekali suudzon sama kiainya, karena itu rumusnya ilmu. Semoga semua dalam ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.